الوجود. Selamat datang di channel YouTube Santri Indonesia Kreatif. Semoga bermanfaat dan mendapatkan hikmahnya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mengedepankan dakwah santri Indonesia. Ihwalu yaumil qiyamah, tentang hari kiamat. Hari kiamat disebut pula sebagai hari akhir, adalah hari dimulainya hancurnya alam semesta, seluruh kehidupan, makhluk-makhluknya Allah seluruhnya, baik itu makhluk yang hidup maupun yang mati. Segala isi alam semesta memuntahkan isinya, menghancurkan dirinya, menerbangkan dirinya sehingga meluluh lantahkan seluruh isi dunia sebagai tanda akhir dari segala bentuk kehidupan yang fana ini menuju alam kehidupan yang selanjutnya. Pada hari kiamat ini ditandai dengan memuntahkannya bumi terhadap seluruh isinya, runtuhnya langit terhadap seluruh lintang dan bulan serta mataharinya, dan kemudian angkasa raya meluluh lantahkan alam semesta. Ditandai dengan tanda-tanda besar, yaitu suatu tiupan utama, nafhatul ula, tiupan yang pertama. Sangkakala ditiupkan oleh malaikat yang bertugas, malaikat Israfil. السماء أيضا تحتضر تتشقق تتكور منها الشمس وتظل تهوي عبر بعد سحيق ويقع القمر وسائر الكواكب والنجوم. Dengan tiupan yang pertama ini, kemudian Allah meluluh lantahkan isi jagat raya ini. Manusia dikagetkan dengan suara yang menggelegarkan alam semesta, kemudian menjadi mati seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Seluruh makhluknya Allah mengalami mautnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dari alamul malkut, alam malaikat, jin, syaitan, manusia, dan seluruh dabah, seluruh tumbuh-tumbuhan sekaligus binatang-binatang melata. Mereka telah kehilangan semuanya. Mereka telah kehilangan hartanya, mereka telah kehilangan keluarganya, mereka telah kehilangan segala yang dibangga-banggakannya, dan mereka tidak akan sekali-kali kembali kepada alam dunia yang fana. Tiba saatnya hari pertanggungjawaban akan dihadapkan kepada mereka semua, yaumul akhirah. Nama-nama lain dari penyebutan hari kiamat, Al-Zalzalah, yang artinya guncangan, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Selanjutnya Al-Qari'ah berarti kekacauan, Al-Waqi'ah artinya berjatuhan, Al-Haqah kepastian, Ar-Rajfah gempa dahsyat, Al-Ghashiyah penutupan, Al-Hashrah penyesalan, Yaumul Khulud hari kekekalan, Yaumul Ba'th hari kebangkitan, Yaumul Jam'u hari pengumpulan, Yaumun Nadamah hari penyesalan, Yaumul Hisab hari perhitungan, Yaumuddin hari pembuktian atau pembalasan. إن الناس يصعقون فأكون أنا أول من يفيق
فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. رواه البخاري ومسلم. إننا أمام حدث من أحداث يوم القيامة. Hari kiamat menurut Al-Quran, hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sura atau kiamat kecil. Kiamat sura adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal ataupun individu. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran surah Al-Imran ayat 185. Bagi orang-orang yang mengalami kiamat sura ini, bagi orang-orang yang mengalami kematian, sebelum datangnya hari kiamat, mereka akan mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alamul barzah, yaitu alam kubur, alam penantian. Alam barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang memiliki amal salih dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mengalami raudhah min riyadil jinan. Taman-taman surga sudah ditampakkan dan dihadapkan kepada mereka sebagai bentuk dari amal saleh yang pernah ia lakukan selama di dunianya. Sebaliknya, mereka ahli maksiat, mereka para pendosa yang tidak diampuni oleh Allah, yang belum diampuni oleh Allah, mereka akan mendapatkan lubang-lubang jendela menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika berada di alam barzah, mereka akan mengalami kepedihan dan siksaan yang luar biasa. Peristiwa-peristiwa yang harus dialami ketika para pengantar jenazah mulai meninggalkan pemakaman, maka terdengarlah suara trompa dari orang-orang yang meninggalkannya. Suami meninggalkan kuburannya, istri meninggalkan kuburannya, anak meninggalkan kuburannya, tetangga meninggalkan kuburannya, orang-orang yang mencintainya selama ini dan dikasihinya selama ini, ia mulai meninggalkan kuburannya. Mulailah datang kepada mereka mungkar wa nakir sebagai pertanyaan yang akan dijawab oleh ahli kubur. Ya, inilah dinamakan fitnah kubur. Fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Fitnah kubur adalah ujian yang diterima di alam barzah, di alam kubur bagi orang yang baru meninggal. Beragam pertanyaan akan diajukan kepada mereka yang baru meninggal tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, siapa nabinya, bagaimana imannya, dan juga kemana arah kiblatnya. Mereka yang mampu menjawab dengan baik adalah amal-amal salihnya. Setelah mereka didatangi fitnah kubur dengan pertanyaan mungkar dan nakir, maka sesuai dengan jawaban yang ia terima, maka ia akan memperoleh balasannya, siksa ataupun nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan orang-orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Sedangkan nikmat kubur diperuntukkan orang-orang yang baik amal ibadahnya selama ia berada di dunia.
كيف نقول يا رسول الله؟ قال Peristiwa nikmat kubur dan azab kubur yang dialami masing-masing penerimanya akan abadi sampai datangnya yaumil qiyamah, atau yang kemudian disebut sebagai kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar, peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu tatarat wa idzal jibalu suyirat. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Dari sisi keilmuan, menurut bidang geologi, bahwasannya peristiwa terjadinya kiamat adalah hari kiamat. Menurut ilmu pengetahuan, menurut ilmu geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah, yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang sangat lama, gas sebagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan sebagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, menyala dan hancur. Menurut teori fisika, letak matahari kira-kira 150 juta kilometer jauhnya dari bumi. Namun sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari adalah 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya 616 kali 1010 km, yaitu 622.160 km. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1027 kalori, yaitu 5.853,9 kalori per menit, dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup, maka tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi. Demikian menurut riwayat ilmu fisika. Peristiwa-peristiwa setelah kiamatul kubra, setelah sekian lama masa penantian di alam barzah, kemudian datanglah hari kiamat yang sesungguhnya dihancurkan dan diluluhlantahkan seluruh yang masih tersisa. Maka kemudian tiada kehidupan sama sekali. Pada saatnya akan kembali dimulai kehidupan akhirat yang sesungguhnya, diawali dengan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah disebutkan ayat 6, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan, dan Allah mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya, dan Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Quran surah Al-Mujadalah ayat 6. Pada hari itu dilakukan tiupan sangkakala berikutnya yang dilakukan oleh malaikat Israfil yang telah dibangunkan oleh Allah sebelumnya. Kemudian tumbuhlah manusia itu seperti nabat, seperti tumbuhannya tumbuh-tumbuhan dari benih-benih yang tertanam. Tumbuhlah manusia sesuai dengan kadar amal perbuatannya selama di dunia. Ada yang tumbuh utuh bagus, ada yang tumbuh kemudian berbeda dengan kodrat manusianya,
Ada mereka yang tumbuh seperti manusia akan tetapi berkepala binatang. Ada mereka yang tumbuh seperti manusia akan tetapi berbau busuk. Ada mereka yang tumbuh tampan, bersih, bersinar, cantik bagi yang wanita. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah hari kebangkitan kemudian datanglah Yaumul Hasyr, atau yang kemudian disebut Yaumul Mahsyar. Dikumpulkannya semua makhluk yang telah dibangkitkan itu di alam mahsyar. Alam mahsyar dialaminya, maka kemudian mereka akan mendapatkan gilirannya, ditunjukkan amal-amal baik dan buruknya selama di dunia, dan akan menerima catatan amalnya. Dari catatan yang diterima, maka mereka kemudian akan mengalami fase berikutnya, Yaumul Hisab, hari diperhitungkan, dijumlah, dihitung mana yang baik, mana yang buruk, dikumpulkan yang buruk dengan yang buruk, yang baik dengan yang baik, yang kemudian Yaumul Mizan akan ditimbang mana yang lebih banyak di antara amal-amal baik ataukah amal-amal buruknya. Selanjutnya mereka akan mengalami as-sirat, yaitu suatu jembatan kecil yang akan dilewatinya. Bermacam-macam nasib manusia di sana. Ada yang kalbal seperti halilintar yang menyambar begitu saja menuju pintu surga. Ada yang berjalan tertatih-tatih, ada yang merangkak, ada yang bergelantungan, ada yang berlari. Mereka sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Maka setelah mengalami as-sirat, akan mendapatkan balasannya yang kemudian disebut sebagai Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ini orang akan mengalaminya surga bagi orang-orang yang baik dan neraka bagi orang-orang yang buruk.